Selamat pagi adik-adik semua. Shalom. Yeay. Woo. Ayo mana semangatnya? Udah siap ya? Mau menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mau memuji Tuhan. Mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Ya, kita siapkan hati kita ya. Kita berdoa sejenak. Masing-masing berdoa secara pribadi kepada Tuhan ya. Berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Yuk kita mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Wow, senang ya kita bisa bersama lagi di sekolah minggu kita. Kita percaya Tuhan hadir memberkati kita dan memberikan sukacita kepada kita. Yuk kita naikkan pujian ini. It's good to see you. It's good to see you. Banget ya, karena kita bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Ya, kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kasih-Nya luar biasa dalam hidup kita. Sungguh indah.
luar biasa Tuhan kita. Kita mau naikkan pujian kita, syukur kita, hormat kita kepada Tuhan. Dan kita mau siapkan hati kita. Kita mau beri yang terbaik melalui persembahan. Dan kita mau dengarkan firman Tuhan. Yuk kita naikkan pujian ini. Segala puji syukur. Kita berdoa ya, mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan. Terima kasih karena Engkau sangat mengasihi kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami serahkan hati kami. Kami mau mendengar firman Tuhan. Dan kami mau mengerti firman Tuhan. Dan kami mau melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Krista, lagi ngapain? Lagi belajar, Mah. Lagi belajar apa main gadget? Belajar. Besok ulangan loh. Yang benar ya, belajar ya. Nanti besok gak bisa jawab loh ulangannya. Oke? Iya, Mah. Duh, apa lagi nih jawabannya? Krista, udah selesai sekolah online-nya? Udah, Mah. Terus gimana ulangannya? Bisa nggak? Biasa aja. Biasa aja. Besok ada ulangan lagi nggak? Ada.
Jangan lupa belajar ya. Iya, Ma. Jangan main gadget terus loh. Oke, Ma. Nanti mama tes, oke? Oke. Apa lagi jawabannya? Ibu gurunya Krista, kenapa ya? Halo. Iya, selamat siang, Bu. Iya, ada apa ya, Bu, dengan Krista? Oh, nilainya turun ya, Bu? Iya, kayaknya nggak fokus, Bu. Kebanyakan main gadget kayaknya. Iya, Bu, nanti saya ngomongin ke anaknya. Iya, Bu, saya lebih perhatiin Krista lagi. Iya, terima kasih ya, Bu. Ya, selamat siang. Krista ini benar-benar deh. Krista, kamu mau bicara? Gimana tadi ulangannya? Kita dapat 5, Mama nggak bisa jawab. Tuh kan mama udah bilang kalau lagi belajar, jangan main gadget. Akhirnya nggak bisa jawab kan? Dapat merah kan, remedial. Tadi juga ibu guru kamu nelpon, katanya Krista kok nilainya turun semua. Mama disuruh lebih perhatiin Krista lagi. Maaf, Ma. Iya, besok-besok jangan lagi ya. Karena Krista udah 2 kali, jadi kita bikin peraturan. Sekarang Krista cuma boleh pakai gadgetnya untuk sekolah online. Di luar itu cuma boleh main gadget di hari Sabtu dan Minggu. Setuju ya? Setuju, Ma. Benar ya? Iya. Oke. Biar Krista lebih fokus lagi belajarnya. Ya udah, sini mana gadgetnya? Dah. Sekarang kamu belajar ya. Iya, Ma. Hai anak-anak, selamat pagi. Anak-anak, tadi kita sudah menonton ya video klip dari Krista. Apa yang terjadi dengan Krista, anak-anak? Krista senangnya main gadget ya. Mau ulangan, tetap main gadget. Padahal sudah dinasihati mamanya, tapi tetap main gadget. Dan apa yang terjadi? Nilainya jadi jelek deh ya anak-anak. Krista tidak bisa memberikan yang terbaik. Karena apa? Karena dia main gadget terus. Padahal mamanya sudah menasehati ya anak-anak, jangan diulang lagi. Tapi begitu ulangan berikutnya, tetap apa yang Krista lakukan, main gadget lagi. Dia mengutamakan main gadget anak-anak. Dan akhirnya mamanya ditelepon deh sama ibu guru bahwa Krista nilainya menurun. Nah, anak-anak kita sering seperti itu ya. Kita melakukan kesalahan dan kita tidak belajar dari kesalahan yang dulu. Anak-anak di Alkitab ada satu bangsa yang besar, bangsa yang dikasihi Tuhan, umat pilihan Allah. Bangsa ini juga seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, melakukan kesalahan-kesalahan, ditegur, bertobat, kemudian melakukan lagi. Tidak belajar dari masa lalu, tidak belajar dari kesalahan nenek moyang mereka, tidak belajar dari kesalahan mereka sebelumnya. Anak-anak, pada zaman Raja Salomo meninggal, Israel terpecah menjadi 2, yaitu Israel bagian utara dan Israel bagian selatan. Israel bagian utara, ibu kotanya adalah kota Samaria. Disebut Israel biasanya ya. Nah, Israel bagian utara ini dipimpin oleh raja-raja yang jahat. Mereka menyembah kepada berhala. Mereka tidak mau menyembah kepada Tuhan. Mereka menyembah kepada Baal, Asitoret, Asyera, patung-patung yang lain yang mereka sembah. Seperti contohnya ini ya anak-anak,
Kalau kita lihat gambar ini, anak-anak teringat apa? Ya, anak-anak, ini adalah Nabi Elia yang menantang nabi-nabi Baal. Nabi Elia hidup pada zaman Raja Ahab. Raja Ahab adalah raja yang jahat. Dia bersama istrinya Isabel menyembah kepada dewa Baal, menyembah pada patung-patung, ya anak-anak. Pada saat Nabi Elia menantang nabi-nabi Baal untuk memperlihatkan siapa yang lebih berkuasa, Allahnya orang Israel atau Baal yang lebih berkuasa. Nah, ternyata siapa anak-anak yang lebih berkuasa? Siapa yang memberikan api di atas persembahan itu? Allahnya orang Israel. Allah Israel, Allah yang berkuasa. Baal tidak bisa. Tapi walaupun Raja Ahab sudah melihat bahwa Allah Israel adalah Allah yang berkuasa, Allah yang harus disembah, tapi raja tidak mau mendengarkan, tidak mau melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Sehingga anak-anak, ia tetap menyembah kepada dewa-dewa yang ia yakini. Begitulah anak-anak di bagian utara, raja-raja yang jahat terus menguasai, memimpin orang-orang Israel, dan tetap melakukan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Akhirnya, kerajaan Israel bagian utara diizinkan oleh Tuhan untuk dikuasai oleh Raja Asyur. Kemudian orang-orang dari daerah kerajaan Israel bagian utara ini diserahkan di seluruh dunia. Kalau di daerah kerajaan Israel bagian selatan, kita lihat ada raja yang baik, ada raja yang tidak baik. Nah, ini contohnya ya anak-anak ya. Ada raja siapa ini? Raja Manasye. Raja Manasye ini adalah raja yang jahat. Dia menyembah kepada berhala-berhala, mendirikan bukit-bukit penyembahan kepada berhala, dan menaruh patung-patung di bait suci, bait Allah. Juga bahkan menyerahkan anaknya kepada dewa. Wah, jahat sekali ya anak-anak. Walaupun sudah ditegur oleh nabi-nabi, tetap Raja Manasye tidak mau menyembah kepada Tuhan. Ditegur, tapi dia tetap melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Begitu juga raja-raja yang lain, ya anak-anak, melakukan hal yang sama, hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kerajaan Israel bagian selatan ini diserahkan oleh Tuhan, ya, diizinkan Tuhan untuk dikuasai oleh kerajaan Babel. Kerajaan Babel waktu itu dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Nah, barang-barang, perlengkapan-perlengkapan, ya, perkakas-perkakas yang ada di bait suci dibawa semua ke kerajaan Babel. Dan juga orang-orang Israel ini yang pintar-pintar, yang masih muda, yang gagah, yang hebat-hebat, ya anak-anak, dan juga pemuka-pemuka dibawa, diasingkan ke Babilonia. Itulah yang terjadi anak-anak. Orang-orang Israel melakukan kesalahan-kesalahan dan berulang ditegur, tetap melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apakah Tuhan meninggalkan mereka setelah mereka melakukan kesalahan itu? Tidak ya anak-anak.
ajaib sekali apa yang Tuhan lakukan. Sekian lama mereka tinggal di pembuangan di Babilonia. Kemudian kerajaan Babel diserang oleh kerajaan Persia dan akhirnya dikuasai oleh kerajaan Persia. Pada saat itu kerajaan Persia dipimpin oleh seorang raja yang bernama Kores. Raja Kores ini dipakai oleh Tuhan untuk membangun bait Allah atau rumah Tuhan di Yerusalem. Kemudian Raja Kores mengumumkan kepada orang-orang Israel di sana, barang siapa yang mau kembali ke Yerusalem diperbolehkan, diizinkan oleh raja. Wah, orang Israel senang nggak? Senang sekali anak-anak ya. Mereka mau kembali ke Yerusalem untuk membangun rumah Tuhan. Nah, ini adalah perjalanan gelombang pertama. Orang-orang Israel dipimpin oleh Zerubabel untuk kembali ke Yerusalem. Bahkan Raja Kores mengembalikan semua perlengkapan-perlengkapan perkakas-perkakas bait Allah yang dicuri, yang dibawa oleh Raja Nebukadnezar itu ke Babel, yang ditaruh di kuil-kuil itu, dikeluarkan semua untuk dikembalikan ke Yerusalem untuk ditaruh di rumah Tuhan. Nah, pada zaman Babilonia dipimpin oleh Artasasta, Raja Artasasta, ada seorang nabi, yaitu namanya Nabi Esra. Nabi Esra memutuskan untuk kembali ke Yerusalem. Nabi Esra ini adalah nabi yang mahir atau ahli tentang kitab Taurat, tentang kitab-kitab Nabi Musa. Dan dia mau mengadakan pembangunan rohani kepada orang-orang Israel yang kembali dari Babilonia itu. Kemudian dia minta izin kepada raja dan raja mengizinkannya. Lalu pergilah Nabi Esra ini beserta orang-orang Israel untuk pulang ke Yerusalem. Ini adalah gelombang kedua ya anak-anak ya. Nabi Esra bersama dengan orang-orang Israel kembali ke Yerusalem. Setelah tiba di Yerusalem, apa yang didengar oleh Nabi Esra? Nabi Esra diberitahu bahwa orang-orang Israel, imam-imam, orang-orang Lewi, pemuka-pemuka, penguasa-penguasa menikah dengan orang-orang asing yang ada di Yerusalem. Boleh nggak anak-anak? Tidak boleh. Dan Nabi Esra begitu mendengar kelakuan dari orang-orang Israel ini, begitu sedih. Sedih sekali hati Nabi Esra ini, sampai dia mengoyakkan bajunya, dia mencabuti rambutnya, sampai juga mencabuti jenggotnya anak-anak. Dia sedih sekali, dia menangis. Mengapa orang Israel melakukan hal-hal yang seperti ini lagi? Hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Orang-orang Israel yang ada di sana berkumpul melihat Nabi Esra, tapi dia tidak tahan, dia tetap nangis, dia tetap menyesali apa yang terjadi dengan orang-orang Israel ini. Kemudian Nabi Esra berlutut, menengadahkan tangannya ke atas dan berdoa kepada Tuhan. Nabi Esra minta ampun kepada Tuhan untuk apa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel. Bangsa Israel tidak belajar dari kesalahannya, tidak belajar dari kesalahan nenek moyang mereka. Bangsa Israel tidak belajar bahwa mereka bisa dikirim
dibuang ke Babel adalah karena dosa-dosa mereka. Bangsa Israel tidak belajar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, tetap mengasihi mereka sehingga mereka bisa pulang kembali ke Yerusalem untuk membangun rumah Tuhan. Nabi Ezra minta ampun kepada Tuhan untuk semua kesalahan-kesalahan bangsa Israel. Anak-anak, Nabi Ezra berdoa, menangis, memohon ampun kepada Tuhan atas kesalahan-kesalahan bangsa Israel. Disaksikan oleh begitu banyak orang-orang Israel yang ada di sana. Sehingga orang Israel menyadari kesalahan mereka. Dan mereka berjanji akan berubah, akan memperbaiki semuanya. Anak-anak, bagaimana dengan kita? Kita juga seringkali menyakiti hati Tuhan. Padahal Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kita, menanggung dosa-dosa kita, memberikan kepada kita hidup yang kekal. Tapi kita tetap melakukan kesalahan, dosa-dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari anak-anak, kita minta Allah Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita, memimpin hidup kita, supaya kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan, tidak menyakiti hati Tuhan lagi. Kita mau menurut kepada mama kita mau taat kepada firman Tuhan, kita mau sekolah yang baik, kita juga mau berbuat yang baik untuk yang lain, dan membangun diri kita mengenal Tuhan lebih dekat lagi, membaca firman Tuhan, saat teduh, berdoa kepada Tuhan tiap-tiap hari. Ya anak-anak, ayo kita tahu bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita, dan mari kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Kita mau menjadi anak yang bijaksana, tidak melakukan kesalahan yang sudah kita tahu, yang pernah kita lakukan, tapi kita mau memperbaiki diri kita menjadi lebih baik dan berkenan kepada Tuhan. Ya anak-anak, mari kita mau menghafal ayat hafalan kita hari ini anak-anak. Ya, sama-sama ya, kita baca di Kolose 3 ayat 25a. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Gampang ya anak-anak ya? Ayo kita ulangi satu kali lagi ya. Kolose 3 ayat 25a. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Ya anak-anak, kita tidak akan melakukan kesalahan yang sudah pernah kita lakukan, dan kita akan minta maaf kepada Tuhan untuk kesalahan kita, dan kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Pit, gimana kemarin udah janji kok Opit nggak ada di belajar kelompok? Kemana Opit? Kan janji mau belajar sama-sama. Lupa. Dulu udah pernah, sekarang ulang lagi deh. Oh iya ya, dulu pernah juga melakukan hal seperti itu. Iya, Opit melakukan kesalahan yang persis sama. Oh, Aduh, kita kan berarti- kerja kelompok, Pit. Berarti Opit konsisten tidak berubah ya? Ih, kok konsisten tidak berubah? Maksudnya selalu salah? Iya, salah hal yang sama, gitu kan? Gitu dong, Pit. Gimana? Kalau anak yang bijaksana adalah anak yang belajar dari kesalahannya Oh. dan tidak melakukannya lagi. Oh, jadi tidak melakukan kesalahan yang sama. Iya, Oh aduh. gitu.
Ona sih maafin, teman-teman pasti maafin semua. Oh, Tapi masa 2 kali ngulangin? Oh jadi teman-teman menunggu Ovid ya? Iya, semua nungguin. Aduh, ya maafin ya. Kita kan mau belajar kelompok, bagi Iya. tugas, bagi tanggung jawab sama-sama. Ya Ovid pikir kan udah banyak orang udah kelompok, ngapain Ovid ada lagi gitu? Gimana sih? Ya deh minta maaf ya Ovid ya, Ya. kasih tau teman-teman ya. Ya, pokoknya Ovid ini tidak akan mengulangi hal yang sama lagi. ya, pokoknya ini ya jadi peringatan buat kita semua Ya, ya. ya, buat Iya. kita semua ya, ingat ya. Kita kepada Tuhan juga begitu loh. Oh iya, seperti bangsa Israel ya. Ya, kalau udah salah, mengaku mohon ampun kepada Tuhan. Dan Terus bertobat. jangan buat lagi yang salah. Betul. Iya, jangan gini, jangan tomat. Apa tuh? Hari ini tobat, besok kumat. Bisa aja. Iya, bertobat. Besok jangan lagi gitu. Pokoknya bertobat. Iya Dan deh. tidak melakukan kesalahan. Oke, tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Ya. Oke, bye. Yeay. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami jadi anak-anak yang bijaksana. Ketika kami salah, kami mohon ampun dan bertobat. Amin. Adik-adik, kita semua sudah dengar firman Tuhan. Siapa sih yang tidak bersalah? Wah, kita semua bisa bersalah ya. Tapi anak yang bijaksana akan belajar dari kesalahannya. Akan belajar dan tidak akan mengulanginya lagi. Dan akan semakin dipenuhi hikmat Tuhan. Karena dia belajar dengan Tuhan sendiri. Dia takut akan Tuhan. Jadi kuncinya rajin-rajin dengar firman Tuhan ya. Baca kitab suci, berdoa tiap hari, belajar terus. Dan kita semua akan semakin menjadi anak yang bijaksana. Yuk kita naikkan pujian ini ya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Ya, kita mau terus bertumbuh ya, belajar terus di dalam Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau apa? Kalau mau tumbuh, ya bertumbuh, belajar terus ya. Oke, kita akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan bagi kita semua. Doa Bapa kami, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita,
Anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau, memberkati engkau, menjadikan engkau anak-anak yang bijaksana, yang mau belajar dari kesalahanmu dan hidup takut akan Tuhan. Sehingga janji-janji Tuhan tergenapi sempurna dalam hidupmu sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.